Silahkan teman-teman yang mau memberikan tanggapan. Kita mulai dari channel dari Podcast 8. Check this out. Oke, saya ya. Baik, terima kasih Ito Rafika tadi. Slide-nya bisa ditampilkan lagi. Iya kali ya. Soalnya saya tadi di pertengahan kali ya yang masuk. Tetapi ada hal yang menarik yang bisa saya tangkap tadi dari pengalaman yang disampaikan atau sharing yang disampaikan oleh Ito Rafika. Jadikan Ayub sebagai contoh bagaimana pergumulan yang dialami oleh Ito Rafika dan keluarga, di mana rumah baru dibangun, ya kan, dengan jerih payah, udah susah payah mengumpulkan uang, terbangunlah rumah yang sudah diinginkan itu, lalu ternyata ada kejadian yang cukup membuat kita ya sontak langsung, waduh, kok diambil lagi ya, seperti itu. Ya benar, saya pernah waktu SMP mendengarkan kisah Nabi Ayub itu ya, mana bahwa dia itu sungguh maha kaya, semuanya dia punya, lengkap, anak, istri yang baik, ya kan. Lalu seketika dia juga mendapat penyakit yang amat tidak disukai banyak orang, lalu dia diasingkan, harta bendanya lenyap, dan bahkan anak istrinya juga. Tapi Ayub itu tetap saja berpegang teguh dan mencintai Tuhan, dan artinya ya itulah menjadi contoh bagi kita, dan saya yakin ini sangat susah ya. Dan puji Tuhan ada satu contoh yang bisa, yaitu Ito Rafika dan keluarga. Artinya walaupun seperti itu kejadiannya, Ito Rafika masih bisa menyemangati diri dengan membuat story, ya kan? Dia bikin story, artinya dia mau memberikan semangat, dia mau ngasih tahu ke orang-orang bahwa kami nggak langsung ngedang banget, kami tetap andalkan Tuhan. Secara tidak langsung, Rafika itu sudah memberi contoh dan sudah memberikan kabar kepada orang-orang, wah ini contoh nih, ini contoh orang yang beriman, ini contoh orang yang mengandalkan Tuhan di atas segala. Jadi dari apa yang sudah disampaikan oleh Ito Rafika tadi, waduh, saya makin teringat juga bahwa mama saya kebetulan mulai dari saya kecil itu sakit-sakitan. Mama saya itu sakit-sakitan, ya kan? Dan sudah beberapa kali di depan mata saya pada subuh ya, jam-jam 2 sampai jam 4 gitulah. Selalu saya berhadapan dengan kondisi mama saya seperti udah 1-2 nafasnya. Artinya udah kayak pasrah lah. Sampai pernah terakhir aku ingat banget itu waktu SMA atau SMP ya, lupa, kurang ingat jelasnya. Sampai mama manggil aku gini, di sana uang mama, di sana uang mama, di sana. Wah, coba kalau udah sampaikan kayak gitu, betapa kita takutnya kan? Kenapa sampai ngomong gitu? Nah, pada saat itu nggak tahu kenapa, aku di situ nggak pernah gereja, emang nggak pernah gereja. Terus berdua juga jarang. Tetapi itulah mungkin Roh Kudus. Roh Kudus itu berkarya untuk diri kita sebagai manusia yang biasa-biasa saja ini, yang penuh dengan kesalahan ini, yang selalu dekat dengan perbuatan-perbuatan dosa. Saat saya kondisi mama saya seperti itu, udah napasnya susah gitu kan. Saya langsung pergi dalam kondisi nangis, saya pergi ke kamar, saya tutup kamar saya, terus saya matikan lampu, saya berdoa di sana. Saya berdua sambil nangis, Tuhan tolong, saya masih membutuhkan mama saya. Nah, ternyata sinkron juga sama yang disampaikan oleh Rafika, bahwa kalau kita andalkan Tuhan, semua pengharapan kita masih tetap ada.
Artinya apa yang kita pikirkan, apa yang kita harapkan, supaya hidup kita itu dipulihkan, supaya apa yang kita minta itu dikabulkan, itu tetap ada. Walaupun bagaimana pergumulan, yang penting kita andalkan Tuhan, kita pasti ngedown, pasti itu. Tapi ketika kita ngedown, jangan lari ke, seperti yang disampaikan tadi, ke kafe, mabukan, ada yang jual diri, begitu. Jangan. Kalau yang namanya manusia itu mendapatkan suatu masalah, pasti ngedown, itu udah pasti. Cuman, ya seperti yang disampaikan, andalkan Tuhan. Selalu ajak Tuhan ketika kita sudah ngedown. Bagaimana kita jangan sampai terpuruk, jangan sampai jatuh ke dalam lubang yang lebih dalam lagi, malah kita susah untuk naik kembali nanti. Ya berarti kita harus sampaikan, Tuhan tolong saya butuh Engkau. Jadi itu yang bisa saya dapat, ya itu yang bisa saya dapat dari sharing yang disampaikan oleh Rafika, bahwa ya kita memang harus selalu andalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, apapun itu kondisinya. Lalu contohlah Ayub, bagaimana dia menghadapi masalah, bagaimana dia dicobai, bagaimana dia menanggapi, merespon segala sesuatu yang tidak mengenakan terhadap hidup. Kita harus mencontoh Ayub, bahwa dia tetap berpegang teguh, apapun yang terjadi, semua diambil dari kita, ada penderitaan, tetap Tuhan, hanya padamu kita berserah. Hanya padamu saya berserah, hanya padamu, dan hanya pada Dia. Terima kasih, itu Rafika Purba. Ini menjadi lebih menguatkan kita untuk selalu mencintai dan membangun hubungan intim kita terhadap Tuhan Yesus Kristus. Thank you. Keren. Thank you, Hendro. Siapa lagi nih yang memberi tanggapan? Bang Pur, Kui, silahkan. Kalau aku sih kalau soal yang dibawakan itu Rafika ini luar biasa sih. Dan dalam setiap hidup sih sehari-harinya tetap itu sih, meskipun kadang bagaimana cara bersuka cita meskipun banyak masalah itu agak sulit. Cuman ya kembali lagi, intinya yang dapat kita bisa lakukan itu bersyukur. Dan tiada lain selain bersyukur yang bisa membawakan kita untuk masuk bersuka cita. Karena dalam ketika terpuruk sekalipun gak akan sanggup untuk langsung bersuka cita. Tetapi ketika Tuhan telah mengajarkan untuk bersyukur, di situ kita baru menikmati bahwa berkat Tuhan meskipun sekalipun terpuruk, tetapi ketika kita telah bersyukur, kadang apa yang kita alami 1:1000 dengan berkat yang Tuhan berikan. Itu aja sih. Bahkan jauh lebih ketika dari firman Efesus berapa tadi ya? Kenapa dimatiin sih ya? Sabar dong, iya. Sabar. Enggak, maksudnya ngapain dimati-matiin, biar aja selama. Ya, aku mau lihat wajah kalian dong. Oh, enggak bisa ya? Bisa sekarang. Dah, silahkan. Ini, aku sampai kasih tanda nih. Nah, dah kelihatan kan? Nah, itu dia. Nah, damai kita. Yesus 3 ayat 20. Bagi Dia yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan ataupun pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Betul sih, ini betul jadi rema yang aku dapat sih untuk selain dari yang telah dibawakan itu Rafika Purba. Saya juga langsung fokus ke sini sih, karena kadang baik di setiap doa kita itu baik kesehatan, baik pekerjaan kita, baik rezeki ataupun keluarga segala macam, itu ya sesering mungkin kita doakan. Tetapi sementara yang kadangkala kita yang lupa bersyukur itu, masih diberi napas, masih diberi kaki, masih diberi mata melihat, masih diberi bagian tubuh kita berfungsi dengan baik, dan masih sampai sekarang masih bisa diberi pekerjaan,
masih bisa menikmati tegur sapa dengan orang lain, bahkan masih bisa menikmati puji-pujian untuk malam ini. Semuanya itu sih kalau diibaratkan dengan persis yang dibilang di Efesus ini tadi ya, yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan. Mungkin kita doakan hanya sekilas, tetapi jauh melebihi yang telah Tuhan beri ke kita, kuasa yang bekerja di dalam kita, yaitu ada roh yang terus memimpin kita. Bayangin ketika kita kehilangan Roh Kudus, gimana jadinya gitu ya. Nah itu kadang kita lupa sih, ya, bahwa Roh Kudus yang ada dalam diri kita masih stay di dalam kita. Gimana kalau sempat itu baik kekayaan ataupun pekerjaan segala macam hilang, masih bisa dicari. Tetapi kalau Roh Kudus yang ada dalam diri kita hilang, bagaimana? Kita mau apa? Akses kita untuk meminta sama Tuhan lewat apa? Kita bisa jadi bodoh karena Roh Kudus yang mengajari kita bagaimana cara kita berdoa, bagaimana cara kita meminta, bagaimana cara kita untuk merendah, dan bagaimana Roh Kudus yang selalu mengajarkan kita untuk mengikuti setiap titah, itu mencuri, membunuh segala macam. Roh Kudus yang selalu mengingatkan kita. Kadang aku berpikir dalam hidup bagaimana Roh Kudus itu tiba-tiba meninggalkanku gitu. Nah, tetapi enggak, puji Tuhannya, Tuhan selalu yang kadangkala yang kita lupakan adalah Roh Kudus yang ada dalam kita lupa bersyukur bagaimana Tuhan masih menetapkan Roh Kudus dalam hidup kita. Selain daripada apa yang kita doakan, kayak kesehatan, pekerjaan, rezeki dan segala macamnya. Itu sih yang perlu diingatkan lagi di sini, bukan untuk teman-teman, tetapi kita semua, bagi saya sendiri juga, bahwa bersyukur itu adalah obat yang paling manjur untuk membenahi diri kita, dan obat yang paling membangun diri kita, baik jasmani kita maupun rohani kita, untuk tetap ayo membangun lagi semangat baru ketika kita down. Saat itu juga Roh Kudus mengingatkan kita untuk bersyukur. Kita dapat pemulihan hati, kita dapat hati yang baru, meskipun secara manusiawi kadang nggak sanggup untuk tersenyum, tetapi ketika kita bersyukur, kita dibenahi dengan pikiran yang jernih, kita dibenahi dengan pikiran bagaimana untuk merelaksasi hidup kita ke depannya lebih baik lagi, bagaimana Roh Kudus itu menuntun kita setiap harinya untuk mendapatkan sukacita itu kembali lewat bersyukur. Itu sih yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman. Terima kasih. Thank you so much untuk tanggapannya. Ini aku masih kasih tanggapan gak sih? Biasa yang paling belakang ini susah, teman-teman. Ini dapat ujung-ujungnya aja gitu. Jadi agak susah ini memberi gitu kan. Ya, tapi aku tetap akan memberi tanggapan juga ya. Thank you so much Kak Rafika sudah membawakan sesinya pada malam hari ini, dan itu keren banget. Seharusnya itu tanggung jawab Bang Jasman ya kan. Tapi thank you so much sudah memberi hati untuk bisa ikut dalam sesi kita ini gitu. Kalau menurut aku sendiri sih, sesi yang dibawakan pada malam hari ini menurutku pribadi itu keren banget. Kenapa? Ini kayak seolah-olah mengingatkan kita betapa Tuhan itu berkarya dalam hidup. Terlepas dari aku sendiri gitu. Ketika kita mengalami masa-masa down yang sangat-sangat down banget, berada di titik terendah, kayak yang tadi Kak Rafika sampaikan, ketika berada di titik terendah kita justru bisa lebih merasakan kuasa Tuhan itu gitu. Dan pada saat titik terendah juga, kita menyadari betapa kita sangat bergantung dan membutuhkan Tuhan gitu. Jadi di situ kayak sudah ada dua hubungan yang memang saling membutuhkan gitu. Kita butuh Tuhan, ya walaupun Tuhan sebenarnya tidak butuh-butuh banget sama kita gitu. Tidak adanya kita pun itu nggak akan berefek sama sekali sama Tuhan gitu. Tapi kalau misalnya Tuhan nggak ada dalam hidup kita, melangkah satu langkah aja pun kayaknya itu susah dalam hidup kita gitu.
disinilah ketika aku berada di keadaan itu, aku baru menyadari betapa aku sangat membutuhkan dia, dan aku menyadari tanpa berkat dia gitu, aku kayaknya nggak bisa hidup gitu. Karena sharing sedikit ya teman-teman, waktu aku berada di titik terendah itu tepatnya di awal Januari, yang dimana itu aku masuk rumah sakit karena operasi usus buntu, dan itu adalah masa dimana aku ada di perantauan, aku nggak punya keluarga yang betul-betul dekat banget gitu. Jadi yang membackup itu tak lain tak bukan sepupuku dan Bang Purba sendiri gitu. Jadi pada saat itu kan mereka tetap punya kesibukan masing-masing gitu. Walaupun mereka sebenarnya full time untukku, di satu sisi ada satu hal dalam hidup, kayak pertanyaan yang terlontar kayak yang Kak Rafika sampaikan. Kenapa harus rumahku gitu? Nah, sama halnya kayak aku gitu. Kenapa harus aku gitu? Aku sampai bilang kayak gini sama Tuhan. Tuhan Yesus, pada masa mudaku, aku serahkan untuk Tuhan kok. Aku hanya minta kesehatan, kenapa sih nggak Tuhan kasih? Teman-temanku yang masih biasa-biasa aja, nggak ada on fire-nya sama Tuhan, mereka have fun aja. Mereka baik-baik aja gitu. Nah, kenapa justru aku yang menurutku pribadi, aku lebih baik dari mereka ketika aku maksudnya lebih baik dalam konteks dekat dengan Tuhan gitu. Kenapa justru aku gitu loh? Aku hanya minta kesehatan, kenapa nggak bisa gitu. Pada saat itu aku tiba-tiba disadarkan oleh firman-Nya sendiri, dan itu disampaikan oleh teman papaku, bilangnya kayak gini. Ketika kamu ikut Tuhan, bukan berarti kamu nggak sakit. Ketika kamu ikut Tuhan, bukan berarti kamu nggak dapat masalah. Kamu akan tetap sakit, kamu akan tetap dapat masalah. Yang berbeda itu adalah cara pandangmu. Bagaimana kamu menanggapi masalah itu. Dan aku betul juga dapat rema dari pengalaman Ayub sendiri. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Itu juga betul-betul rema dalam hidupku gitu. Jangankan kesehatan, sepersekian detik napas hidupku aja itu punya Tuhan. Aku punya hak apa di situ menghakimi kan gitu. Itulah yang menjadi rema dalam hidupku, yang kayak, oh iya ya, ini kayak mengingatkan aku detik-detik di mana aku tuh betul-betul butuh Tuhan dalam hidup gitu. Terlepas dengan kondisiku sekarang ya, yang kayak apapun yang kulakukan itu kayak gimana sih ke depannya gitu, gimana sih ini jalannya, gimana sih masa depanku, gimana sih, apa aku gimana sih gitu, melihat usiaku yang semakin bertambah, tanggung jawabku yang semakin bertambah, tanggung jawab, terus banyak lagi hal-hal lain yang menuntutku untuk bisa lebih aktif lagi gitu. Tapi itu kayak, Tuhan aku mulainya dari mana, Tuhan aku bisanya dari mana gitu. Itu jadi kayak pertanyaan-pertanyaan dalam hidupku. Melihat umur orang tua yang semakin tua, adik-adik yang juga butuh kita pendampingnya kan gitu. Ini aku mulainya dari mana gitu. Tapi pada saat itu aku langsung berpikir, ya segala sesuatu letakkan aja sama Tuhan. Di situ Tuhan yang akan memproses mana yang terlebih dahulu lebih baik dalam hidupmu gitu. Itu sih yang jadi rema yang aku dapat ya, bahwa kita itu tidak bisa hidup jauh daripada Tuhan. Tuhanlah yang menjadi firman-Nya lah yang menjadi pelita bagi kaki dan terang bagi jalan, yang menjadikan yang tidak berpengalaman menjadi bijaksana gitu. Itu sih yang dari aku. Aku pengen share lagu dong, bisa nggak sih, guys? Boleh. Pernah dengar lagu ini nggak sih? Ini kayaknya boleh kali pun. Kayaknya ini aku kayak suka banget gitu lagunya. Sebentar ya. Ini kayaknya ini minggu lalu ini Bang Hendra nih yang buat kayak gini, di sesi-sesi ada lagunya gitu, kayak seru gitu. Apa sih judulnya ya? Astaga aku lupa. Oh ya ini. Oke, thank you so much teman-teman untuk waktu dan perhatiannya ya. Banyak hal yang kita dapat dan kita terima pada malam hari ini. Tetap semangat nih. Tapi sebelum ditutup seperti biasa, aku ini dulu ya, pengumuman dulu sebentar ya. Oke, kelihatan gak sih teman-teman? Kelihatan. Kelihatan ya. Kelihatan Kak. Oke, ini aku inin dulu ya.
eh, akan selalu diingatkan apa sih yang menjadi tujuan atau apa sih yang menjadi purpose-nya ini kita apa namanya grup kita ini sendiri gitu. Apa sih yang menjadi uh, tujuannya, remanya gitu. Yang pertama itu growing together ya, bertumbuh bersama. Solid forever care gitu. Kita akan selalu akrab dan peduli. Ini untuk tahap selamanya, mungkin jangka panjang ya. Ya walaupun agak sulit-sulit gimana gitu ya, setidaknya kita usahakan saja. Respect each other, saling menghormati satu dengan yang lain, and God the leader, dan Tuhanlah pemimpinnya gitu. Itulah tujuan dari kita membuat grup kita ini. Semoga grup kita ini semakin bertumbuh untuk kita boleh sharing kepada teman-teman kita betapa Tuhan berkarya dalam hidup kita. Sebenarnya kita banyak personel atau banyak pesertanya, tapi mungkin seperti yang sering kita dengar, banyak yang terpilih banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih gitu. Nah, kalau misalnya Kak Rafika sendiri berkenan untuk gabung dengan grup kita, silahkan. Nanti aku masukkan ke grup ya. Jadi kita akan tetap melanjutkannya sampai kita tahu sendiri, supaya kita tahu sejauh mana sih Tuhan mau membawa kayak gitu. Oke. Kayaknya itu dulu untuk pengumumannya. Ya, untuk menutup sesi kita pada malam hari ini, kita doa dulu apa foto dulu? Doa dulu kayaknya ya. Doa dulu ya teman-teman, ini kayak aku sendirian loh. Iya kayaknya. Gak ada yang jawab. Lupa. Oke, kita doa dulu. Hen, pimpin doa kita. Thank you. Oke. Baik, mari teman-teman, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita tutup sharing kita pada malam hari ini dengan doa. Kita berdoa dengan cara agama kita masing-masing ya. Saya bawakan doa secara Katolik dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji syukur kami ucapkan kepadamu ya Allah yang berkata di dalam kerajaan surga, karena berkat dan pengasihan-Mu kepada kami ya Bapa, kami boleh melaksanakan sesi sharing pada malam hari ini dengan penuh hikmat dan juga dengan penuh rasa syukur kepadamu, karena kami yakin dalam sesi kami hari ini Engkau turut hadir di dalam diri kami, di dalam grup kami, dan di dalam sesi kami hari ini ya Tuhan. Ya Tuhan yang baik, terima kasih ya Bapak atas penyertaan-Mu terhadap kita, Rafika yang sudah membawakan sesi dengan cukup baik ya Bapak. Engkau menggunakan itu Rafika sebagai alat-Mu ya Bapak pada malam hari ini untuk menyadarkan kami selalu bersyukur atas anugerah, atas pengasihan-Mu, atas kesempatan yang selalu Kamu berikan kepada kami ya Bapak. Di mana kami dalam hidup kami tentu pernah merasakan yang namanya pergumulan, pernah merasakan yang namanya pencobaan, kepahitan ya Bapak. Tapi lewat sesi ini kami diajar, kami diingatkan kembali ya Bapak, untuk selalu mengandalkan Engkau di dalam setiap pergumulan kami. Khususnya kami juga bisa mencontoh dari Ayub sendiri yang sudah berhasil ya Bapak di dalam melewati segala pencobaan hidup ya Bapak. Apapun pencobaan yang dialami mulai dari sakit, anak dan istrinya diambil ya Bapak, tetapi dia selalu berpegang teguh kepadamu, dan akhirnya iman kepercayaannya itu Kau lipat gandakan ya Bapak. Oleh karena itu kami percaya bahwa itu pun akan terjadi kepada kami masing-masing ya Bapak, apabila kami selalu mengandalkan Engkau di dalam setiap langkah dan hidup kami ya Bapak. Ya Bapak yang baik, sebentar lagi kami akan beristirahat ya Bapak. Semoga di dalam istirahat kami nanti ya Bapak, Engkau melindungi kami ya Bapak, tenangkan jiwa dan pikiran kami ya Bapak, supaya pada esok hari kami mendapatkan tenaga yang baru dan dapat beraktivitas dengan penuh sukacita ya Bapak. Kami juga berdoa kepada teman-teman kami yang belum bisa bergabung hari ini ya Bapak. Mungkin mereka ada alasan-alasan tertentu ya Bapak, dan kami percaya bahwa mereka tentu juga merindukan perjumpaan ini, tapi karena alasan tertentu juga mungkin harus di
cancel dulu pertemuan mereka untuk bergabung dengan kami, tapi kami yakin dan percaya Bapak untuk pertemuan-pertemuan berikutnya ya Bapak, Engkau pasti mengatur hati, Engkau pasti menyediakan waktu kepada kami masing-masing, supaya kami juga dapat bertumbuh bersama di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Ya Bapak, kami adalah manusia yang lemah ya Bapak, yang selalu melakukan dosa ya Bapak. Maka kami mohon ampun ya Bapak, ampunilah dosa perbuatan kami ya Bapak, supaya kami selalu layak menerima berkat-berkat-Mu, dan khususnya kami menjadi layak menjadi pengikut dan laskar Kristus. Ya Bapak yang baik, kedepannya juga ya Bapak, kami mau menjadikan grup ini selalu berkembang, bertumbuh, dan bertambah ya Bapak, supaya kami menjadi alat-Mu ya Bapak di dalam menyebarkan firman, supaya kami juga menjadi alat-Mu ya Bapak untuk menyebarkan kebaikan-kebaikan kepada teman-teman kami ya Bapak. Kuatkanlah iman kami ya Bapak, kuatkanlah iman kami dengan terang Roh Kudus-Mu ya Bapak, supaya ketika kami mendapati teman kami yang mungkin membutuhkan pertolongan, yang mungkin membutuhkan teman curhat ya Bapak, kami boleh Engkau pakai ya Bapak dalam mengarahkan dan menjadi teman curhat yang baik bagi mereka ya Bapak. Ya Bapak yang baik, inilah doa permohonan kami kepadamu ya Bapak. Kami percaya bahwa di dalam doa Engkau pasti ada untuk mengabulkannya ya Bapak. Kami sampaikan doa kami ini melalui Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Thank you. Amin. Thank you so much Bang Hendro untuk doanya, keren banget. Perkembangannya signifikan banget ya, fire-nya keren banget.